Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum persidangan hari ini dimulai, saya akan membacakan tata tertib persidangan terlebih dahulu. Para hadirin dimohon untuk mendengarkan secara sesama. Tata tertib persidangan. 1. Pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir berdiri untuk menghormati. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang. Yang kedua, pengunjung sidang dilarang makan, minum, rokok, membaca koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya sidang. HP agar dimatikan atau tidak menelpon atau menerima telepon via handphone. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. Dan siapa yang membawanya wajib menitipkan pada tempat yang disediakan khusus untuk itu, yaitu di panitera muda pidana. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cepat. Keempat, tanpa surat perintah, petugas keamanan pengadilan karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. Kelima, pengambilan foto, rekaman suara, atau rekaman TV harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua sidang. Siapapun di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak menaati tata tertib persidangan, dan setelah hakim ketua sidang memberi peringatan masih tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang. Dan apabila pelanggaran tata tertib dimaksud bersifat suatu tindak pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. Pembacaan tata tertib persidangan telah selesai, maka kepada para hadirin diharapkan untuk berdiri karena persidangan nomor 331 garing PDTG garing 2025 garing PA Jakarta Timur akan segera dimulai dan para majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Silakan duduk. Silakan untuk duduk. Sidang perkara dengan nomor 321 garing PDTG garing PA Jakarta Timur tentang perkara cerai gugat di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan para pihak atas nama Kirana Pisah dengan kuasa hukumnya dan Maipaldi Hardiawan dengan kuasa hukumnya dipersilahkan untuk memasuki ruang sidang. Silakan duduk para pihak dahulu. Begini ya. Baik, sudah hadir ya para pihak penggugat dengan kuasa ya. Penggugat juga dengan kuasa. Baik. Kita langsung aja mulai sidang hari ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang perkara cerai gugat dengan nomor perkara 321 garing PDTG garing 2025 garing Pengadilan Agama Jakarta Timur dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Silakan kuasa hukum dari penggugat dan tergugat untuk maju ke depan majelis hakim dan menyerahkan kartu tanda advokat serta berita acara sumpah. Silakan duduk ya. Baik Bapak Ibu sekalian, penggugat dan kuasa hukum, di pengadilan agama ini karena ini perkara gugat cerai, jadi majelis hakim kita terikat juga nih dengan ketentuan mediasi. Jadi sebelum sidang ini kita mulai, itu berdasarkan ketentuan HIR pasal 130 dan Perma nomor 1 tahun 2016, maka para pihak itu harus dimediasi dulu lebih dulu. Jadi Bapak Ibu bersedia ya untuk dimediasi? Bersedia. Penggugat bersedia? Baik. Sebelumnya mau mengajukan mediasi sendiri atau difasilitasi pengadilan? Kami meminta pengadilan untuk memfasilitasi mediator. Baik, pengadilan saja ya? Baik, pengadilan. Baik, dengan itu kami majelis hakim yang memeriksa perkara gugat cerai nomor perkara 321 garing PDTG garing 2025
Pengadilan Agama Jakarta Timur menetapkan Saudara Subhan Ahmad SHMH sebagai mediator pada perkara ini. Para pihak silahkan nanti dimediasi terlebih dahulu, kemudian nanti minggu depan hadir lagi yang menyampaikan hasil mediasinya berhasil atau tidak. Ya, harapan kami sih berhasil gitu ya. Baik, oleh karena itu minggu depan tanggal berapa Panitra? Tanggal 15 Mei 2025 yang mulia. Baik, diharapkan para pihak untuk hadir lagi tanggal 15 Mei 2025 dengan agenda penyampaian laporan mediasi. Oleh karena itu sidang hari ini kita tunda dulu ya. Baik, sidang hari ini kita tunda dan dinyatakan ditutup. Sidang hari ini dengan nomor perkara 321 garing PDTG garing 2025 garing PA Jakarta Timur akan segera dimulai. Para pihak dipersilakan untuk memasuki ruang persidangan. Sudah hadir para pihak. Baik, sidang hari ini kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang perkara cerai gugat dengan nomor perkara 321 garing PDTG garing 2025 garing Pengadilan Agama Jakarta Timur dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Baik, minggu lalu sudah dimediasi. Silakan dibacakan hasil mediasi. Baik. Berdasarkan hasil mediasi pada tanggal 1 Mei 2025 dengan nomor sidang perkara nomor 321 PDTG garing 2025 garing PA Jakarta Timur dengan mediasi Subhan Ahmad, mediasi dinyatakan gagal. Ya. Bapak Ibu, pernikahan kan merupakan suatu ikatan suci yang mana ada momen suka maupun duka. Mungkin dengan mengingat momen-momen hal baik bisa mempertimbangkan Bapak Ibu. Apakah ingin melanjutkan perkara ini atau bagaimana? Izin yang mulia, kami tetap ingin melanjutkan perkara ini. Bagaimana pihak tergugat? Izin yang mulia, sebetulnya kami dari pihak tergugat selama mediasi kami memang sangat tidak menginginkan ini berlanjut karena pengadilan yang mulia. Namun pada akhirnya setelah beberapa pertimbangan yang kami putuskan, kami dari pihak tergugat berputus untuk terus mengikuti berjalan persidangan ini. Berarti sudah jelas ya ini mediasinya gagal. Kita lanjut ke agenda berikutnya ya. Makan ya para pihak ya. Baik, saudara penggugat dan kuasanya, apakah sudah siap dengan surat gugatannya? Belum ya, Bu? Baik, saudara penggugat dan kuasanya, apakah sudah menyiapkan surat gugatan? Sudah yang mulia. Sudah. Tergugat sudah dapat salinan? Belum ya? Oh baik, silahkan untuk diberikan salinannya ke meja majelis hakim dan juga ke tergugat ya. Baik yang mulia. Baik, Bu, silahkan bacakan. Baik, izin yang mulia, saya akan membacakan surat gugatan kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur. Perihal gugat cerai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankanlah saya yang bertanda tangan di bawah ini, Akila Nafisa binti Pramono, tempat dan tanggal lahir Jakarta 17 Mei 1995. Identitas lainnya dianggap sudah dibacakan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ainin Rahmadini SHLLM. Identitas dianggap sudah dibacakan sebagai penggugat. Dengan ini mengajukan gugatan perceraian berlawanan dengan Muhammad Beverly Harjawan Dedi Mulyadi. Identitas selanjutnya dianggap sudah dibacakan. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Adapun alasan atau dalil-dalil gugatan penggugat sebagai berikut. 1. Bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Januari 2016 yang dicatat oleh pegawai pencatat tingkat kantor urusan agama Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur sesuai dengan kutipan akta nikah nomor 123 garing 1 Romawi garing 2016 tanggal 10 Januari 2016. Bahwa semula kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis. Namun sejak tahun 2023 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak rukun yang disebabkan 1. Tergugat terbukti berselingkuh dan berzina dengan wanita lain bernama S yang diketahui dari pesan singkat pada 13 Oktober 2023, rekaman suara serta pengakuan saksi-saksi. 2. Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga secara fisik maupun psikis
terhadap penggugat, termasuk pemukulan dan makian yang menyebabkan penggugat mengalami luka serta trauma yang dibuktikan dengan visum et repertum dan laporan ke Pusat Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia. Ketiga, tergugat sering pulang larut malam tanpa alasan yang jelas dan tidak memberikan nafkah lahir maupun batin. Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi primer. 1. Mengabulkan gugatan penggugat. 2. Menjatuhkan talak 1 Bain Subro terhadap Muhammad Muhefaldi Haryawan bin Dedi Mulyadi terhadap penggugat Akila Nafisa binti Pramono. 3. Memberikan hak asuh anak perempuan bernama Mira Hardiawan kepada penggugat dengan tetap memberikan hak kepada tergugat untuk mengunjungi anaknya sewajarnya. 4. Membebani nafkah anak perempuan bernama Mira Hardiawan sepenuhnya kepada tergugat. 5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Subsidiar dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Demikian atas terkabulnya gugatan ini, penggugat menyampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat kuasa hukum penggugat Ainur Rahmadiri, tanda tangan. Tergugat dan kuasa hukum mengerti dengan gugatan yang dibacakan? Mengerti, Yang Mulia. Dikarenakan tergugat dan kuasa hukum juga mempunyai hak untuk mengajukan jawaban, apakah tergugat dan kuasa hukum ingin mengajukan jawaban? Ingin mengajukan jawaban. Sudah bisa hari ini Pak jawabannya? Belum, Yang Mulia. Butuh waktu berapa lama? 2 minggu, Yang Mulia. 2 minggu. Tergugat gimana? Kami keberatan yang mulia. Bagaimana jika 1 minggu saja? Baik Pak, ini juga 2 minggu sebenarnya terlalu lama Pak, karena kita perkaranya banyak nih Pak. Jadi 1 minggu aja ya Pak ya? Bisa ya? Cukup 1 minggu. Baik, setuju 1 minggu ya semuanya? Iya mulia. Baik, Pak Nitra, minggu depan tanggal berapa? Hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 ya. 15 Mei 2025. Baik, diharapkan kepada para pihak untuk tetap hadir pada 15 Mei 2025 tanpa dipanggil kembali karena panggilan ini adalah panggilan patut. Oleh karena itu, sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang hari ini pada tanggal 1 Mei 2025 dengan agenda mediasi dengan perkara 321 garing PDTG garing 2025 garing PA Jakarta Timur telah selesai. Para pihak diharapkan untuk meninggalkan ruang sidang. Sidang hari ini dengan perkara nomor 321 garing PDTG garing 2025 garing PA Jakarta Timur dengan agenda jawaban akan segera dimulai. Para pihak diharapkan untuk memasuki ruang persidangan. Baik, para pihak sudah hadir ya. Kita mulai sidang ya hari ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang perkara cerai gugat dengan nomor perkara 321 garing PDTG garing 2025 garing Pengadilan Agama Jakarta Timur dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Agenda kita hari ini adalah pembacaan jawaban. Baik Bapak Ibu, agenda ini sudah sidang ketiga ya kita hari ini, dan agendanya adalah jawaban. Kadang memang ada banyak sekali kesalahpahaman dalam rumah tangga, dan itu tuh bisa diselesaikan secara baik-baik. Bagaimana Bapak Ibu, Bapak dan Ibu, apakah mau berdamai saja dan mengakhiri persidangan ini? Kami tetap ingin melanjutkan perkara ini yang mulia. Baik Bapak. Kami tetap ingin melanjutkan perkara ini. Baik, kalau begitu pergerakan lanjut. Baik, ini lanjut ya Bapak Ibu ya, penggugat tergugat semuanya. Baik, agenda kita hari ini adalah pembacaan jawaban dari tergugat. Tergugat dan kuasa hukum sudah siap jawabannya? Sudah, mulai. Baik, jawabannya salinannya diberikan dulu ya pada majelis hakim dan juga penggugat. Biar kita nanti ngerti juga ya Pak jawabannya. Silakan baca Pak. Begini, Mulai. Ya. Surat jawaban gugatan nomor 321 garis miring PDTG garis miring 2025 garis miring PA Jakarta Timur perihal jawaban tergugat atas gugatan cerai gugat oleh penggugat kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini Raihan Alberul SHMH, identitas selanjutnya yang dibacakan. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili dan atau mendampingi klien kami Meivaldi Hardiawan bin Didi Muledi, identitas selanjutnya yang dibacakan dalam kedudukannya sebagai tergugat. Sehubungannya dengan ada gugatan perceraian dari saudari Acila Nafisa binti Pramono, identitas selanjutnya yang dibacakan. Perkenankanlah kami bertindak untuk dan atas nama serta mewakili klien kami mengajukan dan jawaban tergugat atas gugatan penggugat sebagai berikut. 1. Saya mengakui bahwa kami telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Januari 2016 yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah kantor urusan agama Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur. Saya mengakui bahwa setelah pernikahan kami tinggal di Jalan Persatuan RT 8 RW 8 nomor 8, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur. Saya mengakui bahwa kami dikaruniai seorang anak perempuan bernama Meira Hardiawan, lahir di Jakarta pada tanggal 10 Mei 2017. Permohonan 1. Menolak gugatan perceraian yang diajukan oleh penggugat karena saya percaya bahwa masih ada harapan untuk memperbaiki hubungan kami. 2. Mempertimbangkan kepentingan anak dalam setiap keputusan yang diambil, serta memastikan bahwa Meira mendapatkan kasih sayang dan perhatian kedua orang tuanya. 3. Menolak pembebanan nafkah atas sepenuhnya ditanggung oleh tergugat. Demikianlah jawaban ini saya sampaikan dengan penuh rasa hormat. Semoga majelis hakim dapat mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya dan memberikan keputusan yang adil bagi semua pihak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat kami kuasa hukum tergugat. Baik Pak. Oke Pak. Penggugat mengerti dengan jawaban yang dibacakan? Mengerti ya mulia? Jelas berarti ya? Jelas ya mulia. Baik. Dikarenakan penggugat juga sudah mengerti dan kuasa hukumnya, maka penggugat juga punya hak nih untuk mengajukan replik. Apakah penggugat ingin mengajukan replik? Kami ingin mengajukan replik ya mulia. Secara tertulis atau lisan? Secara tertulis dan lisan ya mulia. Sudah tulis ya, sampaikan secara lisan. Sudah bisa hari ini, Bu? Belum ya mulia. Saya kapan? Bagaimana jika minggu depan saja ya mulia? Minggu depan. Sepakat tergugat? Baik. Sidang kita tunda sampai minggu depan ya. Panitera minggu depan tanggal berapa? Pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 yang mulia. Baik, 22 Mei 2025. Diharapkan kepada para pihak untuk tetap hadir pada minggu depan tanggal 22 Mei 2025 dengan agenda pembacaan replik oleh penggugat. Diharapkan tetap hadir tanpa dipanggil kembali karena pemanggilannya adalah pemanggilan secara patut. Oleh karena itu, sidang hari ini kita nyatakan ditunda dan ditutup. Sidang hari ini pada tanggal 15 Mei 2025 dengan perkara 321 garing PDTG garing 2025 garing PA Jakarta Timur telah selesai. Para pihak diharapkan meninggalkan ruang sidang. Sidang hari ini dengan perkara nomor 321 garing PDTG garing PA Jakarta Timur akan segera dimulai. Para pihak dipersilakan untuk memasuki ruang persidangan. Baik, sudah hadir para pihak. Penggugat dan kuasa hadir ya. Penggugat hadir juga lengkap semuanya. Baik, sesuai minggu kemarin kita sepakat hari ini adalah agenda replik dari penggugat. Sebelum itu Bapak Ibu, kita telah memasuki sidang keempat. Saya memahami bahwa konflik dalam pernikahan itu sangat melelahkan. Mungkin kiranya Bapak Ibu bisa memperbaiki dari awal adanya kesempatan untuk memperbaiki hal-hal yang mungkin keliru. Apakah yakin untuk melanjutkan perkara ini? Kami tetap ingin melanjutkan perkara ini ya mulia. Baik, bagaimana pihak tergugat? Pihak tergugat siap untuk melanjutkan perkara ini. baik, agenda kita hari ini adalah replik. Penggugat sudah siap repliknya? Sudah ya mulia. Silahkan dibacakan ya. Namun salinan kita belum ada nih. Dikasih dulu Bu salinannya Bu. Baik mulia. Silakan Bu, bacakan Bu. Baik, izin ya mulia untuk membacakan replik. Ya. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Perkara Perdata nomor 321 garing PDT .G garing 2025 garing PA Jakarta Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat, berkenaan dengan surat jawaban tergugat atas gugatan penggugat dalam perkara ini, maka perkenanan kami selaku kuasa hukum penggugat untuk menanggapinya sebagai berikut. 1. Tergugat mengakui bahwa pernikahan antara penggugat yang bertugas sah dan tercatat di
KUA Ciracas pada 10 Januari 2016. Penggugat tidak membantah fakta ini, namun penggugat menekankan bahwa pengakuan akan keabsahan pernikahan tidak serta-merta meniadakan hak untuk mengajukan perceraian apabila rumah tangga telah rusak secara permanen, sehingga dengan ini perceraian tetap dapat dilaksanakan. 2. Tergugat menyatakan bahwa selama tinggal bersama, rumah tangga dijalani dalam suasana harmonis meskipun menghadapi tantangan. Namun, penggugat menegaskan bahwa sejak tahun 2023 telah terjadi perubahan drastis, termasuk perselisihan yang terus-menerus terjadi sehingga sampai pada puncaknya di bulan Desember 2023 yang mengakibatkan penggugat meninggalkan rumah. Putusnya hubungan lahir dan batin selama lebih dari 6 bulan merupakan alasan kuat yang diakui dalam jurisprudensi Mahkamah Agung serta dalam pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Junto pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam untuk mengabulkan gugatan perceraian. Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka penggugat dengan hormat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk 1. Menolak seluruh jawaban gugatan dari tergugat, 2. Mengabulkan seluruh replik atas jawaban gugatan dari tergugat, 3. Mengabulkan seluruh gugatan penggugat sebagaimana yang tertuang dalam surat gugatan tertanggal 8 Mei 2025. Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, penggugat mohon agar diputus dengan putusan yang seadil-adilnya. Demikian replik ini disusun untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara. Atas perhatian dan keadilan yang mulia, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat kami kuasa hukum penggugat ditandatangani. Cukup ya, Bu. Tergugat kuasa hukum mengerti dengan repliknya? Mengerti yang mulia. Baik, apakah akan mengajukan duplik, Pak? Tentu yang mulia. Udah bisa sekarang? Belum yang mulia. Berapa lama, Pak? Membutuhkan waktu 1 minggu yang mulia. 1 minggu. 1 minggu ya. Setuju ya, penggugat ya? Baik. Sidang kita tunda 1 minggu ke depan. Panitera minggu depan tanggal berapa? Tanggal 29 Mei 2025 yang mulia. Baik, sidang minggu depan tanggal 29 Mei dengan agenda duplik dari tergugat dan kuasa hukum. Oleh karena itu, sidang hari ini kita nyatakan ditunda dan sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup untuk umum. Sidang hari ini pada tanggal 22 Mei 2025 dengan perkara nomor 321 garing PDTG garing 2025 garing PA Jakarta Timur dinyatakan telah selesai. Para pihak diharapkan untuk meninggalkan ruang sidang. Sidang perkara dengan nomor 321 garing PDTG garing 2025 garing PA Jakarta Timur akan segera dimulai. Para pihak diharapkan untuk memasuki ruang sidang. Baik, sudah hadir para pihak, tergugat, penggugat sehat? Penggugat sehat ya? Baik, sesuai agenda minggu lalu nih, kita hari ini adalah duplik dari tergugat dan kuasa hukum. Hari ini kita mulai ya para pihak. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang perkara cerai gugat dengan nomor perkara 321 garing PDTG garing 2025 dari Pengadilan Jakarta Timur dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Baik, tergugat, apakah sehat hari ini? Penggugat sehat, tergugat sehat ya? Baik, berikan. Tadi dibuka. Ulang deh, ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang perkara cerai gugat dengan nomor perkara 321 garing PDTG garing 2025 garing Pengadilan Agama Jakarta Timur dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Baik, penggugat apakah sehat hari ini? Sehat ya? Tergugat sehat? Sehat yang mulia. Baik, bisa ya untuk sidang hari ini. Sesuai agenda minggu lalu, hari ini adalah duplik ya. Duplik dari tergugat dan kuasa hukum. Dan siap Pak dupliknya? Sudah yang mulia. Ya, diberikan dulu salinannya Pak ke majelis hakim dan juga kepada penggugat. Baik. Silakan Pak bacakan. Izin yang mulia. Ya. Duplik tergugat perkara nomor 321 garis miring PDTG
PDTGG garis miring 2025 garis miring Pengadilan Agama Jakarta Timur. Ulang. PDTG ini 2 kali ulang. Duplik di sini mulai. Ya. Duplik tergugat perkara nomor 321 garis miring PDTGG. PDTG. Menang. Bismillah dulu. Pakai DPD dulu minum. PDT titik G boleh. Di sini mulia. Ya, silakan. Duplik tergugat perkara nomor 321 garis miring PDT garis miring 2025 garis miring PA Jatim. Perihal duplik tergugat atas replik penggugat dalam perkara nomor 321 garis miring PDT garis miring 2025 garis miring PA Jatim. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Perkara nomor 321 garis miring PDTG garis miring 2025 garis miring PA Jatim pada Pengadilan Agama Jakarta Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, Rehan Al-Baruni, SHMA, selanjutnya identitas sedang dibacakan. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili dan akan mendampingi klien kami, Maifalni Hardiawan binti Dimuladi. Identitas selanjutnya dianggap dibacakan. Sehubungan dengan adanya replik dari penggugat yang dibuat tanggal 13 Mei 2025, dengan ini tergugat menyampaikan duplik atas replik penggugat. Adapun duplik atas replik penggugat adalah sebagai berikut. 1. Tergugat membenarkan bahwa pernikahan antara tergugat dan penggugat sah menurut hukum dan agama. Namun tergugat menolak dalil bahwa rumah tangga telah rusak secara permanen. Tergugat meyakini bahwa masih ada ruang untuk memperbaiki hubungan apabila kedua belah pihak berkomitmen untuk berkomunikasi dan bekerja sama dalam menyelesaikan perbedaan. 2. Tergugat membantah bahwa sejak 2023 hubungan rumah tangga tidak rukun. Penggugat memang meninggalkan rumah sejak bulan Desember 2023. Namun tidak pernah ada penjelasan maupun upaya penyelesaian. 3. Tergugat tidak pernah mengabaikan tanggung jawab terhadap anak. Komitmen terhadap kesejahteraan anak tetap menjadi prioritas utama. Justru dalam kondisi seperti ini, kebutuhan rumah tangga tidak penting. Kebutuhan rumah tangga penting demi kestabilan emosi dan pertumbuhan anak yang sehat. Simpulan, berdasarkan uraian di atas, maka dengan hormat tergugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk 1. Menolak seluruh isi replik penggugat. 2. Menerima duplik tergugat untuk seluruhnya. 3. Menolak seluruh gugatan penggugat. Jika yang mulia majelis hakim berpendapat lain, tergugat memohon agar diputus dengan putusan yang seadil-adilnya. Demikian duplik ini disampaikan agar dapat dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim. Atas perhatian dan keadilan yang mulia, tergugat mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormatani kuasa hukum tergugat. Baik, cukup Pak. Cukup yang mulia. Baik. Penggugat apakah mengerti dengan yang dibacakan? Kami mengerti Bang. Mengerti ya? Baik, dikarenakan duplik sudah selesai, ini kita agenda berikutnya adalah pembuktian. Namun sebelumnya penggugat dan tergugat apakah sudah dapat form saksi yang kayak gini? Belum yang mulia. Tergugat juga belum? Belum yang mulia. Oke, silakan maju ya. Ini nanti diisi dengan lengkap identitasnya buat minggu depan dibawa lagi untuk pembuktian. Terima kasih yang mulia. Terima kasih yang mulia. Jangan sampai salah itu ya Bu, nomor-nomornya harus lengkap. Baik. Pembuktian butuh waktu berapa lama Bu? Bagaimana jika 2 minggu yang mulia? Tergugat gimana? Wah, kami keberatan yang mulia karena 2 minggu terlalu lama yang mulia. Iya Bu, ini juga sidang kita Banyak banyak yang Bu mulia ya. 1 minggu yang mulia. Ya, 1 minggu aja Bu. 1 minggu. 1 minggu ya. Untuk disiapkan alat bukti dan barang buktinya. Panitera minggu depan tanggal berapa? 5 Juni 2025 yang mulia. 5 Juni 2025. Baik. Diharapkan para pihak untuk tetap hadir pada minggu depan tanggal 5 Juni 2025 karena ini adalah panggilan patut ya, jadi nggak perlu dipanggil lagi. Oleh karena itu sidang hari ini kita nyatakan ditunda dan ditutup. Sidang pada hari ini, tanggal 29 Mei 2025, dengan perkara nomor 321 garing PDTG garing 2025 garing PA Jakarta Timur sudah selesai. Para pihak diharapkan untuk meninggalkan ruang sidang. Sidang hari ini dengan perkara nomor 321 garing PDTG garing 2025 garing PA Jakarta Timur akan segera dimulai. Para pihak diharapkan untuk memasuki ruang persidangan. Baik, para pihak sudah lengkap ya, penggugat dan tergugat. Kita mulai sidangnya ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Sidang perkara cerai gugat dengan nomor perkara 321 garing PDTG garing 2025 garing Pengadilan Agama Jakarta Timur dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Baik, Bapak Ibu, kita sudah memasuki agenda sidang ke-6 dan agenda hari ini adalah pembuktian. Coba Bapak Ibu renungkan sejenak untuk kemaslahatan anak-anak Bapak dan Ibu. Di sini yang akan terpengaruh atas perceraian Bapak Ibu bukan hanya Bapak Ibu sendiri, melainkan anak dari Bapak Ibu sendiri. Bagaimana? Apakah masih ingin tetap dilanjutkan? Masih ada jalur mediasi. Kami tetap ingin melanjutkan perkara ini yang mulia. Kami pihak tergugat siap untuk melanjutkan perkara ini yang mulia. Baik, kalau begitu dulu. Baiklah, ya kalau jika begitu ya, lanjut ya kita. Baik, sesuai agenda minggu lalu, hari ini kita jadwalnya adalah pembuktian dari penggugat. Penggugat sudah siap dengan alat buktinya. Sudah yang mulia? Bukti surat dulu berarti ya? Iya. Ya silakan Bu, maju Bu. Bukti suratnya. Yang mulia. Tergugat juga silakan Penggugat maju. lanjut. Untuk diperiksa nih alat buktinya juga. Ini buku nikah lengkap. Betul ya buku nikahnya ya. Betul ya? Oke udah Pak. Ini bukti surat akta nikah, kakak, akta kelahiran anak, sudah lengkap semua ya. Baik. Ini juga ada bukti visum nih Pak. Wah ini kekerasan ya Pak ya. Nggak boleh nih Pak. Baiklah, kita mulai. Ada Pak. Apakah penggugat ada bukti lain? Kami mengajukan 2 orang saksi yang mulia. 2 orang saksi. Atas nama siapa aja itu? Atas yang pertama atas nama Muhammad Ragib dan yang kedua atas nama Cahya Aulia. Dipanggil aja. Bu Panitra, panggil aja saksinya masuk ya. Saksi-saksi penggugat atas nama Muhammad Ragib dengan Cahya Aulia dipersilahkan memasuki ruang sidang. Pagi Pak, Bu, pagi. Ada baik Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya udah bersedia menjadi saksi hari ini. Bersedia untuk disumpah? Ya, jadi ini biar nggak bohong Bapak Ibu disumpah dulu ya. Silakan. Panitra juga dibantu ya. Baik, Ya, silakan. silakan maju. Ikuti lafaz saya ya. Dengan nama Allah, saya bersumpah akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Silakan dan kembali. Baik, Bapak Ibu sudah disumpah. Itu artinya Bapak Ibu nggak boleh bohong, karena kalau bohong nih udah bawa Quran ya, hubungannya dengan Tuhan nih Bapak Ibu. Baik penggugat, ini saksi yang diperiksa satu-satu dulu ya. Ini mau yang mana dulu diperiksa? Saya meminta saksi Ragib untuk diperiksa lebih dahulu. Saksi Bapak dulu ya Pak ya. Baik, Ibu atas nama saya yang bisa menunggu di luar ruang sidang ya. Selamat siang, Bapak Saudara Ragib. Sehat, Pak? Silakan sebutkan nama lengkap, alamat, serta tempat tanggal lahir Bapak. Saya Muhammad Ragib Spani, lahir di Jakarta tanggal 31 Oktober 1982. Saya beralamat di Jalan Raden Tata 3, Kelurahan Kelapa 2, Kecamatan Gedung Serpong, Jakarta Selatan. Baik, Pak. Sudah sesuai dengan identitasnya ya? Itu mulia. Baik. Apa hubungan saudara dengan penggugat dan tergugat? Saya di sini sebagai kakak kandung daripada penggugat. Bapak berarti kakak kandung dari saudari laki-laki. Baik, yang mulia. Apakah saudara mengetahui secara langsung permasalahan rumah tangga antara penggugat dan tergugat? Saya mengetahui masalahnya itu dari curhatan adik saya, ya, penggugat. Dia bercerita bahwasannya si suaminya ini sering pulang malam tanpa ada alasan yang jelas. Begitu yang mulia. Baik. Apakah saudara pernah menyaksikan secara langsung alasan-alasan dari gugatan perkara ini? Benar yang mulia. Saya
menyaksikannya secara langsung. Pada waktu itu saya melihat Mevaldi sebagai suaminya penggugat itu bersama perempuan lain di sebuah hotel mewah, dan juga saya melihat mereka berdua sedang makan malam di restoran mewah di Jakarta Selatan. Bisa dijelaskan lebih spesifik lagi kapan dan di mana tempatnya? Saya menyaksikannya pada bulan Desember tahun 2023. Apakah saat itu saudara Rani dapat memastikan benar-benar jika itu wanita lain bukan saudari Anda? Saya yakin bahwa itu bukan adik saya, melainkan perempuan lain. Baik, Ibu terakhir. Nah ini tergugat pulang malam juga selingkuh nih, dituduhkan nih tergugat. Nanti kita buktikan ya. Nah, siap-siap. Baik, cukup silakan pada penggugat. Ada pertanyaan? Kami boleh mengajukan pertanyaan yang baik? Iya boleh, silakan Bu. Baik, izin mengajukan pertanyaan kepada saudara saksi ya. Apakah saudara saksi pernah melihat memar ataupun tanda kekerasan fisik kepada saudari penggugat? Saya melihat luka memar tersebut di bagian lengan dan juga bahunya. Baik, saudara saksi, apakah saudara saksi pernah mendengar langsung ataupun melihat langsung pertengkaran antara penggugat dengan tergugat? Saya sebagian besar itu mendengar dari cerita adik saya, tapi sebagian kecilnya saya pernah mendengar pertengkaran dari rumah mereka. Baik, mungkin cukup. Tergugat, ada pertanyaan buat saksi? Ada yang mulia. Silakan Pak. Terima kasih yang mulia. Ya. Saudara saksi Ragib Isfahani juga. Saudara saat melihat tergugat bersama wanita lain tadi seperti saudara katakan tadi, apakah saudara saksi ini dapat memastikan siapa wanita yang saat malam saudara lihat itu siapa dan atau bagi apa konteks pertemuan mereka? Saya melihat bahwasannya yang bersama tergugat itu adalah adik saya. Mereka wanita simpanannya, dan saya yakin itu bukan dalam rangka acara kerjaan. Saya yakin. Kemudian saudara saksi, bisakah saudara menjamin bahwa kesaksian ini tidak hanya berdasarkan asumsi saudara sendiri? Saya yakin itu berdasarkan pengalaman pribadi saya dan juga cerita daripada adik saya. Saudara menjamin itu ya? Saya yakin Itu bukan cukup. Baik. Terima kasih Pak Ragib sudah jadi saksi pada perkara ini. baik ya. Ya silakan nanti Pak dapat meninggalkan ruang sidang. Namun sebelum itu diambil kartu identitasnya di meja panitera ya. Terima kasih Pak. Baik Pak Mitra, saksi satu lagi yang tadi bisa dipanggil ya. Baik. Saksi penggugat atas nama Cahya Aulia dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Maaf Bu, tadi nunggu di luar karena ini biar keterangannya nggak sama Bu ya, takutnya ada hal-hal yang nggak diinginkan. Baik, Ibu Cahya ya. Sebutkan Bu nama lengkapnya siapa dan tempat tanggal lahir. Nama saya Cahya Aulia, lahir di Bogor 18 Agustus 1990. Tinggal di mana Bu? Tinggal di Jalan Garis Boulevard nomor 80 Cakung Timur, Jakarta Timur. Oke, sesuai ya. Baik, saudari Cahya, apa hubungannya dengan saudari penggugat? Saya ini sahabat saudari Akila sejak 10 tahun terakhir. Berarti sudah cukup lama bersahabat ya? Berarti sudah mendengar banyak cerita? Tentu banyak karena saya satu-satunya cerita beliau. Lalu apa yang saudara ketahui tentang hubungan lainnya? Setahu saya sih mulai banyak pertengkaran yang punya sejak Desember 2023 lalu. Jadi sebelumnya sudah banyak yang dicurhatkan oleh penggugat. Apa yang beliau curhatkan pada penggugat sampaikan? Banyak terkait KDRT dan keselingkuhan dalam rumah tangganya terjadi pada beliau. Saya juga melihat banyak sekali luka-luka memar dari KDRT. Berarti saudara melihat langsung KDRT-nya atau melihat bekas lukanya? Saya lihat lukanya aja.
Karena pada saat itu setelah kejadian, saudari Akila ini datang ke kediaman saya, kamar saya, dalam keadaan kondisi tubuhnya yang banyak luka. Berarti setelah saudara Akila datang, apa yang saudara lakukan? Pada saat itu saya mengajak untuk visum ya. Berarti saudara yang menemani dia. Iya betul. Itu kapan tepatnya vaksin? Di Desember 2023, di pertengahan sekitar tanggal 15. Berarti saudara visum yang disampaikan oleh penggugat ini sesuai. Ya, ini sesuai nomornya kelihatan ya. Kelihatan ya ini tergugat ya. Lalu mengetahui tentang perselingkuhan misalnya. Saudari Akila ini banyak menceritakan kepada saya terkait perselingkuhan suaminya tersebut, minor wanita yang kalau nggak salah berinisial S. Saudari Akila ini memperlihatkan kepada saya bukti chatnya. Baik. Berarti sejak Desember 2023 itu sudah tidak tinggal bersama lagi. Betul. Lalu saudara ada mendamaikan atau Akila ada berupaya untuk melakukan pendamaian? Kalau mendamaikan secara langsung dua belah pihak saya tidak pernah, tapi kalau untuk sekedar memberikan solusi dan bernasihati sebenarnya Akila ini sudah seperti dan Akila pun sudah banyak mempertahankan untuk rumah tangganya. Dari saudara sendiri bagaimana pernikahan ini? Apakah perlu dilanjutkan atau sebagai sahabat? Kasihan teman saya yang mulia ini berhadir. Itu bagaimana? Penggugat ada pertanyaan untuk saksi? Untuk saksi Cahaya mungkin tidak ada yang mulia. Oke. Tergugat ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan Pak. Baik, izin yang mulia, terima kasih. Ya. Saudari saksi yang mulia ya. Saat saudara melihat memar yang ada di tubuh saudara penggugat, itu apa yang saudara lakukan pada saat melihat luka tersebut? Tentu saya bertanya dulu nih kenapa, lalu setelah diceritakan kejadian bagaimana saya mengajak untuk visum. Jadi saudara langsung bersama penggugat ke klinik terdekat. Kemudian saat saudara menerima cerita dari sahabat saudara atau penggugat, pernahkah saudara memastikan cerita itu juga bukan cerita lain atau cerita karangan dari sahabat saudara? Kalau untuk mengkonfirmasi lagi untuk apa gitu kan, korbannya sendiri yang cerita kepada saya dan buktinya pun sudah jelas gitu. Dan visum dan lain-lain. Dan Baik. saya siap mempertanggungjawabkan kesaksian saya di hadapan majelis. Baik, cukup yang mulia. Terima kasih saudara. Baik, cukup untuk saksi Cahaya udah. Baik. Terima kasih Ibu Cahaya sudah hadir di persidangan hari ini. Sudah mau jadi saksi juga, sudah disumpah gitu. Ya, Ibu bisa meninggalkan ruang sidang dan diambil kartu identitasnya untuk di meja PNK. Terima kasih yang mulia. Ya, sama-sama Bu. Baik, penggugat masih ada alat bukti? Sudah. Cukup. Baik. Selanjutnya hak pembuktian kita berikan kepada tergugat dan kuasa hukum. Tergugat apakah mengajukan alat bukti juga? Iya, ya. Sudah ada alat buktinya? Kalau bukti tidak boleh. Saksi aja, Saksi aja. Nggak ada bukti surat. Nggak ada ya, berarti saksi aja ya. Saksi. Sudah ada saksinya? Belum yang mulia. Belum. Wah, ditunda terus nih Pak sidang kita. Ini berapa lama Pak waktunya? 1 minggu cukup ya, mulia. 1 minggu ya. Sepakat penggugat? Sepakat. Baik. Sidang hari ini kita tunda untuk 1 minggu ke depan. Minggu depan tanggal berapa? Panitera? 12 Juni 2025 yang mulia. 12 Juni 2025. Diharapkan para pihak untuk tetap hadir pada minggu depan dengan agenda pembuktian dari tergugat tanggal 12 Juni 2025. Oleh karena itu, sidang hari ini kita nyatakan ditunda dan ditutup. Sidang hari ini pada tanggal 5 Juni 2025 telah selesai. Para pihak diharap meninggalkan ruang sidang. Sidang hari ini dengan perkara nomor 321 garing PDTG garing 2025 garing PA Jakarta Timur akan segera dimulai. Para pihak memasuki ruang persidangan. Jadi para pihak sudah lengkap ya. Penggugat hadir, penggugat lengkap juga. Oke. Sidang kita hari ini pembuktian. Itu yang mulia. Baik, kita mulai sidangnya ya. Iya, mulia.
Bismillahirrahmanirrahim. Sidang perkara cerai gugat dengan nomor perkara 321 garing PDTG garing 2025 garing Pengadilan Agama Jakarta Timur dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Baik, saudara penggugat dan tergugat, ini sudah memasuki pembuktian dari tergugat. Mungkin memang sampai saat ini belum ada titik cerah dari perkara ini. Apakah saudara tidak ingin mempertimbangkan kembali masa depan anak-anaknya untuk berdamai saja? Tidak, kami tetap ingin melanjutkan perkara ini yang Kita ingin melanjutkan ya? Betul-betul yakin? yakin, sangat yakin. Betul. Baik, bagaimana saudara tergugat? Kami pihak tergugat siap untuk melanjutkan perkara ini yang mulia. Baik, kalau kita lanjutkan saja. Baik, kita lanjut ya. Agenda kita hari ini adalah pembuktian dari tergugat. Tergugat sudah siap bukti saksinya. Sudah yang mulia. Saksinya siapa aja Pak ini? Kami mengajukan 2 orang saksi yang mulia. Saksi pertama saudara Pandia Dinata, Ya. saksi kedua saudara Ahmad Badri juga yang mulia. 2 saksi ya. 2 saksi yang mulia. Baik, Panitera bisa dipanggil saksinya maksudnya. Saksi-saksi tergugat atas nama Pandia Dinata dan Ahmad Barzan juga dipersilakan untuk memasuki ruang persidangan. Pagi Pak. Pak Pandia ini Pak Barzan Diba. Siap, betul Pak. Baik. Saksi-saksi tergugat 2 orang ya. Bersedia saksi untuk disumpah dulu? Sedia. Sedia. Panitera mau bantu ini? Berdiri Pak, boleh? Baik, keduanya berkomitmen betul ya? Betul. Baik, silahkan ikuti lafaz dari saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah saya bersumpah Dengan nama Allah saya bersumpah akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. akan memberikan keterangan yang benar-benar. Duduk Pak. Makasih ya. Baik, tergugat ini saksinya ada 2 orang. Yang mau diperiksa dulu yang mana nih? Saudara Pandia dulu yang mulia. Saudara Pandia. Oh, Bapak ya, Pak ya. Baik, Bapak Barzan bisa menunggu di luar ruang sidang dulu Pak. Ya. Baik, Pak Pandia. Identitasnya belum Pak. Pak kartunya. Dengan Bapak siapa boleh disebutkan nama, identitas lengkap dan alamatnya? Izin kenalan, saya Pandia Dinata Pradipa, lahir di Tangerang, 19 Oktober tahun 1992. Saya beralamat di Jalan Seroja, Blok C, Komplek DIHD, Pasar Rebo, Cijantung. Berarti saudara tergugat, saudara kenal dengan tergugat. Kenal yang mulia. Kenal dekat? Ya, saya mengenal tergugat sebagai atasan langsung di Kesatuan Jalan Darat di tempat tergugat bekerja. Berarti saudara sebagai Saya sebagai atasan langsung. atasan langsung. Sejak kapan saudara sebagai atasan ini? Saya sebagai atasannya sejak tahun 2011. Lalu apakah saudara sering berinteraksi dengan penggugat dan tergugat? Saya beberapa kali berinteraksi dengan tergugat, khususnya dan interaksi juga nggak hanya sebatas kerja, di luar kerja juga saya beberapa kali berinteraksi dengan tergugat. Lalu di sini saudara yang terlibat dalam upaya mediasi instansi ya? Betul. Lalu bisa dijelaskan berapa kali melakukan mediasi di instansi sebelum akhirnya keluar surat izinnya? Dari instansi sudah mengupayakan untuk melakukan mediasi dari tergugat dan penggugat, dan itu sudah dilakukan sebanyak 3 kali. Yang pertama itu tertanggal pada 28 Oktober tahun 2024. Mediasi yang kedua itu dilakukan pada tanggal 12 Desember tahun 2024. Dan yang terakhir itu yang ketiga, mediasi dilakukan oleh instansi tanggal 10 April 2025. Namun dari ketiga mediasi tersebut, memang dari instansi kami juga berhasil untuk mendapatkan hasil yang kami inginkan. Berarti sudah 3 kali melakukan mediasi selama 6 bulan dan belum ada upaya damai
mediasi yang dilakukan oleh instansi itu tergugat itu benar-benar sungguh-sungguh ingin memperbaiki rumah tangganya. Namun memang dari ketiga mediasi yang kami lakukan belum ada yang kita berhasil upaya damai. Berarti saat 3 kali mediasi itu apakah pihak instansi benar-benar membuka secara lebar upaya untuk bermediasi dan perdamaian? Betul, kami dari instansi melakukan upaya semaksimal mungkin, kami juga dari sesuai dengan peraturan pemerintah dan juga peraturan dari TNI Polri yang memang memberikan izin selama 3 bulan, dan juga berada dari SEMA nomor 5 tahun 1984 yang mengatur memberikan izin selama 6 bulan. Baik, berarti itu sudah sesuai sekali dengan peraturan-peraturan dari instansi yang ada ya Pak, untuk surat izin cerai ini. Baik, saya cukupkan dulu. Baik, dikarenakan ini saksi dan tergugat, maka kesempatan untuk menanya kita kasih tergugat dulu ya. Tergugat ada pertanyaan buat saksi? Tidak yang mulia. Tidak ada. Baik, silakan tergugat. Baik, kami izin memberikan pertanyaan yang mulia. Ya. Baik, saudara saksi, selama 6 bulan mediasi, dapatkah saudara menyimpulkan apakah instansi memberikan seluas-luasnya bagi penggugat dan tergugat untuk melakukan perdamaian? Ya, kami pastinya dari instansi dari pihak TNI Angkatan Darat melakukan yang terbaik untuk proses mediasi tersebut. Baik, saudara saksi, apakah saudara saksi pernah menerima laporan terkait dugaan kekerasan yang dilakukan oleh tergugat kepada penggugat? Kami dari pihak instansi TNI Angkatan Darat sudah menerima laporan terkait tindak dugaan kekerasan dari pihak tergugat, dan kami juga sudah memanggil secara patut terhadap tergugat. Lalu bagaimana tindak lanjut dari pemeriksaan tersebut? Setelah kami tindak lanjuti laporan dari penggugat atas adanya tindak KDRT, memang secara pemeriksaan dari instansi adanya dugaan dari kekerasan dari pihak tergugat, maka kami sepantasnya dari instansi TNI Angkatan Darat mengeluarkan peringatan khusus terhadap tergugat dan juga memberikan pembinaan lebih lanjut. Baik, saudara saksi, dapatkah saudara saksi menjelaskan terkait pertimbangan dari pihak instansi sehingga dapat memutuskan untuk mengeluarkan surat izin perceraian bagi tergugat dan penggugat? Kami pastinya selaku instansi TNI Angkatan Darat melakukan sesuai semua prosedural yang ada. Kami mengeluarkan surat izin perceraian tertanggal 17 April 2025. Namun dari pertimbangan saya sendiri, saya tetap berharap agar mediasi ini tetap berjalan di pengadilan. Baik, mungkin cukup ya, Mas. Cukup? Cukup. Baik, ini ada pertanyaan lagi? Yang mulia, izin tergugat menanyakan satu pertanyaan yang mulia. Tadi nggak ada pertanyaan Pak, ini tiba-tiba ada nih. Ya udah, boleh ya satu ya? Boleh. Ya silakan Pak. Terima kasih yang mulia. Ya. Saudara saksi tergugat Pandya, saudara Pandya. Jadi maksud saudara dengan yang sudah saudara jelaskan tadi, berarti surat izin itu keluar setelah instansi yakin bahwa rumah tangga dari penggugat dan tergugat itu memang tidak dapat dipertahankan dan harus dibawa, dan bahwa proses pemeriksaan internal itu juga telah selesai dijalankan gitu. Ya, kami memang dari pihak TNI Angkatan Darat sudah memberikan kesempatan selama kurang lebih 3-6 bulan untuk adanya proses damai. Namun memang dari pihak tergugat maupun penggugat tidak ada proses damai, sehingga kami mengeluarkan surat izin perceraian tertanggal 17 April 2025. Terima kasih saudara saksi. Cukup yang mulia. Pak, ini surat cerainya mana Pak? Yang dari instansi. Ini surat cerainya ya? Ini dulu Pak. Tadi sudah. Baik, ini surat cerainya juga sudah ada. Kesaksiannya, terima kasih Pak sudah memberikan kesaksian di sidang ini. Bapak Panji bisa meninggalkan ruang sidang dan mengambil kartu identitas di meja panitera. Kasih banyak ya Pak ya. Ya Pak.
Panitera bisa dipanggil saksi satu lagi ya, masuk Bisa, ruang sidang. ya. Oke, saksi atas nama Ahmad Barzanipa dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Nah, ini Pak. Pak Ahmad Barzanipa ya. Betul. Kartu identitasnya mana Pak? Baik, selamat siang Bapak Ahmad Barzan. Selamat siang, Yang Mulia. Silakan sebutkan nama, tempat tinggal, dan tanggal lahir Bapak. Nama saya Ahmad Barzanipa. Saya lahir di Tangerang tanggal 2 Maret 1997. Dan sekarang saya bertempat tinggal di Jalan Seroja, Blok B, Komplek TNI Angkatan Darat, Kelurahan Cijantung, Kecamatan Masarabok, Jakarta Timur. Saudara saksi, apakah saudara saksi mengenal dengan tergugat atau tergugat? Mengenal keduanya. Hubungannya apa Pak? Hubungannya tergugat dengan penggugat adalah seorang suami istri yang sah, yang pengetahuan saya telah menikah di bulan Januari tahun 2016. Baik, menurut sepengetahuan saudara, setelah menikah mereka tinggalnya di mana? Menurut sepengetahuan saya, saudara penggugat dan tergugat tinggal bersama di Jalan Persatuan nomor 8 RT 8 RW 8 Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur. Apakah saudara pernah mendengar tuduhan perselingkuhan dari tergugat di bulan Desember 2023? Sebetulnya yang mulai terkait di bulan Desember itu, saya dengan bersama tergugat itu ada dalam penugasan dari instansi yang mulai, dan ada surat perintah tugasnya juga. Oh, ada tugas, ada suratnya tidak Pak? Betul, saya bawa ini. Silakan. Ini suratnya Pak. Tugas apa nih Pak? Surat perintah tugas dari Perintah tugas. kesatuan. Dari TNI Angkatan Darat langsung ya, surat tugasnya. Jadi saudara betul-betul yakin bahwa tentang waktu itu tidak ada terjadi perselingkuhan, melainkan ada tugas. Ini yang mulai. Baik. Cukup dong ya. Baik, cukup ya. Tergugat ada pertanyaan untuk saksi? Ada Yang Mulia. Silakan Pak. Terima kasih Yang Mulia. Izin saudara saksi. Kemudian saat saudara bersama tergugat itu dalam tugas kerja ya, betul. Pernahkah saudara mendapat kesan bahwa tergugat ini tidak memperhatikan keluarga atau dalam bahasa lain itu membiarkan keluarganya itu? Tidak Pak, selama saya bersama dengan tergugat, malah tergugat ini sering menelpon istrinya atau anaknya untuk menanyakan kabar, gimana kabarnya gitu, segala macam gitu. Tanggung jawab pada tergugat ini dan tidak melepas komunikasi ya. Ya. Kemudian apakah saudara ini sejauh pengamatan saudara saksi ya, bagaimana pribadi dan sikap tergugat terkait keluarganya? Selama saya mengenal tergugat, saya mengenal tergugat sebagai pribadi yang baik, kemudian juga disiplin, kemudian juga penuh rasa tanggung jawab, dan selama penugasan bersama saya, beliau juga sering bercerita bahwa beliau ini sangat mencintai istri dan anaknya dan sangat ingin mempertahankan rumah tangga antara tergugat dengan penggugat. Berarti memang tergugat sangat bertanggung jawab ya atas keluarganya. Oke, cukup ya Mulia. Cukup. Cukup ya Mulia. Penggugat ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan Bu. Baik, saudara saksi, apakah saudara saksi pernah mendengar atau melihat langsung tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh tergugat kepada penggugat? Tidak, saya tidak pernah mendengar atau mendapatkan cerita dari tergugat kalau misalkan adanya tindakan KDRT tersebut, karena setahu saya tergugat ini bukan merupakan orang yang kasar dan juga tidak suka melakukan kekerasan gitu. Jadi memang saudara ini tidak mengetahui adanya tindakan KDRT ini. Baik, mungkin cukup yang mulia.
Baik, ada pertanyaan lagi? Ada? Cukup. Baik. Dicukupkan pertanyaan untuk Pak Barzan ya. Terima kasih Pak sudah mau hadir di sidang kali ini, sudah memberikan keterangan. Silakan dapat meninggalkan ruang sidang dan mengambil kartu identitas meja paling rapat. Sana Pak. Iya. Baik, para pihak ini karena pemeriksaan saksi dan buktinya dari penggugat dan tergugat sudah selesai. Agenda kita berikutnya adalah kesimpulan dari para pihak. Penggugat kesimpulan sudah siap? Belum ya kalau Tergugat sudah siap kesimpulannya? Belum. Ini deh, karena sidang kita ini selalu ditunda-tunda, majelis hakim berikan waktu 1 minggu aja ya, Iya. untuk kedua belah pihak menyiapkan kesimpulan. Baik. 1 minggu ke depan tanggal berapa, Panitera? 19 Juni 2025 yang mulia. 19 Juni 2025. Baik. Diharapkan kepada para pihak untuk tetap hadir pada minggu depan tanggal 19 Juni tahun 2025 dengan agenda kesimpulan dari para pihak. Diharapkan dapat hadir tanpa dipanggil kembali karena panggilan adalah panggilan patut. Oleh karena itu sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang hari ini pada tanggal 12 Juni 2025 telah selesai. Para pihak dipersilakan untuk meninggalkan ruang sidang. Sidang hari ini dengan perkara nomor 321 garing PDTG garing 2025 garing PA Jakarta Timur akan segera dimulai. Para pihak diharap untuk memasuki ruang sidang. Baik, para pihak sudah lengkap, penggugat dan tergugat. Hari ini sidang kita adalah tentang kesimpulan. Kita mulai saja sidangnya ya, biar lebih efektif waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang perkara cerai gugat dengan nomor perkara 321 garing PDT-G garing 2025 garing Pengadilan Agama Jakarta Timur dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Baik, kita sudah hampir memasuki kesimpulan. Apakah Bapak Ibu tidak ingin kembali merenungkan? Ini sudah ada kesimpulan dan sebentar lagi akan ada putusan. Jika sudah ada putusan, kita tidak bisa menariknya kembali. Ya, apakah tidak ingin mendawai saja? Betul, Bapak Ibu. Gimana? berhubung sudah mencapai kesimpulan, kami tetap ingin melanjutkan perkara ini. Baik, Bapak. Kami dari pihak tergugat juga siap untuk terus melanjutkan perkara ini sampai putusan ini. Yakin ya? Semua pihak ya? Yang Baik, jika begitu maka kita mulai agenda kesimpulan kita ya. Kesempatan pertama kita beri pada penggugat dulu. Penggugat, apakah kesimpulan sudah siap? Sudah siap yang mulia? Baik, Ingin membacakan kesimpulan yang mulia. silakan tuh. Baik, kepada yang terhormat Majelis Hakim perkara nomor 321 garing PDT-G garing 2025 garing PA Jakarta Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya menandatangan bahwa ini akta Nafisa binti Pramono, identitas dianggap sudah dibacakan. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Aileen Rahmadini SHLRM, identitas dianggap sudah dibacakan sebagai penggugat untuk melawan Muhammad bin Khalid Hadiawan, identitas dianggap sudah dibacakan sebagai tergugat. Berdasarkan pada proses persidangan yang telah berlangsung, dengan ini penggugat menyampaikan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa penggugat tetap pada dalil-dalilnya sebagaimana telah disampaikan pada proses persidangan. Dua, bahwa penggugat tetap pada bukti-bukti sebagaimana telah disampaikan pada agenda pembuktian dalam proses persidangan. Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk menjatuhkan putusan yang amalnya sebagai berikut. Primer, 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan talak 1 bain sugro dari tergugat kepada penggugat. 3. Memberikan hak asuh anak bernama Meira Hardiawan kepada penggugat. 4. Memberikan hak kepada tergugat untuk mengunjungi anaknya secara wajar. 5. Membebankan biaya perkara kepada tergugat. Subsidiar, apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, penggugat mohon agar majelis hakim yang terhormat selanjutnya menjatuhkan putusan yang beramar baik primer maupun subsidiar sebagaimana telah penggugat sampaikan pada proses persidangan. Demikian disampaikan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat kuasa hukum penggugat Aileen Rahmadini ditandatangani. Baik, cukup ya. Baik. Tergugat kesimpulan sudah siap? sudah yang mulia. Pak, silakan bacakan. Izin yang mulia. Ya. Kesimpulan tergugat tergugat.
Kepada yang terhormat Majelis Hakim Perkara nomor 321/PDT-G/2025 Pengadilan Agama Jakarta Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankanlah saya yang bertanda di bawah ini, Faifal Diharjawan bin Dedi Muladi, dengan ini memberi kuasa kepada Rehan Al-Gharimi yang identitas selanjutnya dialogkan dibacakan. Melawan Akila Nafisa binti Pramono, selanjutnya disebut sebagai penggugat. Berdasarkan pada proses persidangan yang telah berlangsung, dengan ini tergugat menyampaikan kesimpulan sebagai berikut. 1. Bahwa dalil tentang rusaknya rumah tangga secara permanen, tergugat menolak dalil bahwa hubungan rumah tangga telah rusak secara permanen. 2. Bahwa dalil tentang kepergian penggugat dari rumah, tergugat membantah bahwa kondisi ini menjadi alasan untuk bercerai. 3. Bahwa dalil tentang psikologis anak, tergugat terhadap tetap menjalankan kewajibannya sebagai orang tua dan berkomitmen untuk mendidik serta melindungi anak-anak. 4. Bahwa dalil perselingkuhan dan kekerasan tergugat menolak keras seluruh tuduhan tersebut. Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk menjatuhkan putusan yang amanah sebagai berikut. Primer, 1. Menolak seluruh isi replik dari penggugat. 2. Menerima duplik tergugat untuk seluruhnya. 3. Menolak gugatan cerai penggugat untuk seluruhnya. Subsidiar. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, tergugat mohon agar Majelis Hakim yang terhormat selanjutnya menjatuhkan putusan yang amal baik yang primer maupun subsidiar sebagaimana tergugat sampaikan pada proses persidangan. Demikian disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat kami kuasa hukum tergugat. Cukup Pak? Cukup, Mulia. Terima kasih. Berarti penggugat tetap dengan gugatan dan repliknya ya? Betul yang mulia. Penggugat tetap dengan jawaban dan repliknya? Tetap jawaban dan bukti kami yang mulia. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita sudah mendengar kesimpulan dari kedua belah pihak ya. Lalu saya ingin menanyakan kembali kepada saudara penggugat terkait nafkah anak. Bagaimana saudara tergugat terkait nafkah anak? Seberapa sanggup saudara untuk menafkahi anak saudara yang bernama Merah Harjawan, betul ya? Baik, yang mulia, terkait dengan nafkah anak, saya pribadi sudah disampaikan oleh kuasa saya bahwasanya saya hanya bisa memberikan sebesar 50% dari penghasilan saya yang mulia. 50%? Mengapa demikian? Benar yang mulia, menurut saya 50% itu sudah cukup banyak karena sisanya itu bisa ditanggung oleh penggugat. Karena di sini penggugat itu Keberatan yang mulia. Yang mulia. Ya, tenang ya Bu ya. Nanti ada kesempatannya Bu. karena di sini yang mulia penggugat juga memiliki usaha online yang mana itu laris dan cukup berkembang. Jadi di sini kita sama-sama bertanggung jawab atas nama anak kita, nafkah dari anak kita yang mulia. Yang mulia, saya sangat keberatan dengan dalil yang disampaikan oleh kandidat. Karena walaupun saya mempunyai usaha online itu gagal dan hasilnya nggak stabil. Jadi saya pun membutuhkan nafkah yang lebih dari. Maaf yang mulia. Karena usaha online saya emang nggak stabil ya, dan itu menurut saya 50% sangat-sangat tidak. Ya Bu. Saya ingin yang mulia untuk menghadiri seadil-adilnya. Ya Pak, gimana Pak? Iya yang mulia, usaha online penggugat itu sebenarnya sudah lumayan menjanjikan yang mulia. Atas apapun dasar yang disampaikan oleh penggugat, menurut saya itu sudah wajar bahwasanya kita sebagai orang tua itu membagi atas dasar nafkah dari anak kita yang mulia. Sudah ada tanggapan? Nafkah ialah tanggung jawab ayah yang mulia. Kenapa pihak tergugat malah memberi cuma 50%? Apakah hasil uangnya itu sebenarnya untuk disalurkan ke wanita dia, selingkuhannya dia? Padahal anak itu tanggung jawab ya mulia. Tapi kenapa dia hanya bisa 50% saja? Betul yang mulia. Perlu yang mulia ketahui bahwa penghasilan beliau sebagai seorang letnan 1 itu sebesar 3.635.000 yang mulia. Jadi menurut saya penghasilan beliau itu sangat cukup untuk menafkahi anaknya. Mengapa ia malah membayar? Pak, tenang Pak. Mohon ya. Kesempatan penggugat dulu.
Mengapa ia malah membebani kepada penggugat yang tidak berpenghasilan tetap? Seharusnya ia tuh bertanggung jawab, Yang Mulia, sebagai seorang ayah yang bertanggung jawab. Yang Mulia, kami menolak tegas tuduhan itikat baik dari saudara penggugat Yang Mulia. Tergugat juga memiliki kebutuhan yang lain Yang Mulia, bukan hanya untuk menafkahi anak-anak ini Yang Mulia. Bapak udah Pak, udah ya, duduk Pak. Ini Bapak sebagai kuasa hukum ya, dan penggugat dan tergugat juga sebetulnya harus paham. Penggugat kan sebagai seorang ayah. Ayah itu wajib kalau mau bercerai wajib menafkahi anaknya. Anak Bapak masih kecil Pak, itu masih punya kebutuhan gitu. Dan bahkan itu sampai dia umur 21 tahun Bapak harus menafkahi, itu wajib. Dan juga untuk istri Bapak, istri yang sudah melahirkan, sudah membesarkan anak yang mana itu Bapak hanya hargai 50% itu nggak bisa Pak. Nggak ada orang yang bikin kayak gitu Pak. Kalau Bapak nggak kasihan sama istrinya, 50% itu nggak cukup Pak. Baik, mungkin ini akan jadi pertimbangan majelis hakim ya. Cukup ya para pihak yang ada bantahan lagi ya. Baik, saudara tergugat, selain nafkah anak, bagaimana dengan nafkah idah untuk istri Bapak? Nafkah idah Yang Mulia. Untuk apa sih memberikan nafkah idah? Karena di sini dalam gugatan yang mengajukan gugatan adalah dari penggugat itu sendiri Yang Mulia. Bagaimana dia mengajukan nafkah idah Yang Mulia? Begini saudara penggugat, saudara tergugat dan saudara tergugat perlu ketahui bersama. Di sini walaupun saudara penggugat yang mengajukan gugatan cerai, apabila di sini pihak penggugat yang dirugikan, tetap saja saudara sebagai tergugat harus memberikan nafkah idah untuk membayar kompensasi atas pernikahan ini. Di sini tidak hanya saudara yang, di sini saudara penggugat itu dirugikan waktunya untuk melahirkan anaknya. Di sini juga saudara menyatakan sebelumnya hanya ingin menafkahi 50%. Anak saudara hanya satu. Perlu saudara lalu sekarang saudara tidak mau memberikan nafkah idah. Coba saudara pikirkan secara lebih logis. Seberapa sanggup saudara untuk memberikan nafkah idah? Saya ulangi kembali pertanyaannya. Baik Yang Mulia, terkait dengan nafkah idah, saya hanya bisa memberikan sebesar 1 juta rupiah Yang Mulia. 1 juta rupiah. Benar Yang Mulia. Hanya 1 juta rupiah saudara menghargai saudara penggugat sebagai istri yang sudah melahirkan, yang sudah mengasuh anak-anak Anda. 1 juta rupiah. Benar Yang Mulia, saya tidak bisa memberikan lebih bagi penggugat Yang Mulia. Gugatan atas nafkah sudah diberikan sebesar nominal yang sudah cukup menurut saya Yang Mulia. Ya baik, penggugat dan penggugat ini nggak etis saja rasanya berantem soal nafkah anak, nafkah istri. Ini nanti akan jadi pertimbangan majelis ya. Baik, cukup ya, ada tanggapan lagi? Cukup ya? Cukup Yang Mulia. Baik. Dikarenakan kesimpulan dari para pihak sudah selesai, maka majelis hakim membutuhkan waktu 1 minggu juga untuk menyiapkan putusan akhir. Sepakat ya, 1 minggu ya? Baik, minggu depan tanggal berapa Pak Citra? 26 Juli 2025 Yang Mulia. Baik, diharapkan para pihak untuk tetap hadir minggu depan tanggal 26 Juli 2025 tanpa dipanggil kembali dengan agenda nantinya kita putusan akhir ya. Diharapkan tetap hadir tepat waktu. Maka dengan itu sidang hari ini kita nyatakan ditunda dan ditutup. Sidang hari ini pada tanggal 19 Juni 2025 telah selesai. Para pihak dipersilakan untuk meninggalkan ruang sidang. Sidang hari ini dengan perkara nomor 321 garing PDTG garing 2025 garing PN Jakarta Timur segera dimulai. Para pihak dipersilakan untuk memasuki ruang persidangan. Baik, para pihak sudah lengkap, sudah hadir ya penggugat tergugat. Hari ini agenda kita putusan akhir. Kita mulai ya sidangnya ya. Baik Yang Mulia. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang perkara cerai gugat dengan nomor perkara 321 garing PDTG garing 2025 garing Pengadilan Agama Jakarta Timur dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, agenda kita adalah pembacaan putusan akhir oleh majelis hakim. Harap para pihak didengarkan dengan seksama supaya mengerti dengan putusan yang dibacakan ya. Baik, kita akan bacakan putusan ini. Baik. Putusan
nomor 321/PBT.G/2025 Pengadilan Agama Jakarta Timur. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Agama Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara penggugat Akila Nafisa binti Pramono umur 30 tahun, identitas selanjutnya dianggap telah dibacakan, didampingi oleh kuasa hukumnya dan selanjutnya disebut sebagai penggugat, melawan Muhammad Mevaldi Herdiawan bin Dedi Mulyadi umur 32 tahun, didampingi oleh kuasa hukumnya, selanjutnya disebut sebagai tergugat. Pengadilan Agama Jakarta Timur telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, telah pula mendengar keterangan penggugat dan tergugat, serta telah mendengarkan dan menyaksikan keterangan saksi dan alat bukti yang dihadirkan di persidangan, telah memeriksa alat bukti dari penggugat dan tergugat. Tentang duduk perkara bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 9 Mei 2025 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan nomor 321 PDTG 2025 PA Jakarta Timur yang mengajukan dalil-dalil sebagai berikut: bahwa penggugat dan tergugat telah menikah secara sah pada 10 Januari 2016 di KUA Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur dan telah dikaruniai seorang anak, namun sejak tahun 2023 kehidupan rumah tangga mereka tidak lagi rukun karena tergugat berselingkuh, melakukan kekerasan dalam rumah tangga serta lalai memberikan akad lahir dan batin. Bahwa akibat tindakan tergugat tersebut, penggugat mengalami penderitaan lahir dan batin serta trauma yang dibuktikan dengan isu dan laporan resmi, sehingga penggugat merasa tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dan telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 6 bulan tanpa hubungan lahir maupun batin. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf F PP nomor 9 tahun 1975 jungto pasal 116 huruf F kompilasi hukum Islam. Pertimbangan hukum menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat dan saksi-saksi tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa dalil perselingkuhan, kekerasan rumah tangga, serta tidak adanya pemberian nafkah secara layak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Menimbang bahwa dari fakta persidangan, anak yang bernama Meira Herdiawan lahir dari pernikahan sah antara penggugat dan tergugat dan saat ini masih di bawah umur, serta diasuh oleh penggugat. Maka tanggung jawab nafkah anak berada pada tergugat sebagai ayah kandung, sebagaimana diatur dalam pasal 45 dan pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jungto, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Menimbang bahwa terkait dengan permintaan nafkah oleh penggugat, hal tersebut sejalan dengan ketentuan pasal 149 huruf B kompilasi hukum Islam yang menyatakan bahwa apabila perceraian terjadi atas kehendak suami atau karena kesalahan suami, maka istri berhak atas nafkah idah dan nafkah muhkam. Menimbang bahwa dalam perkara ini penggugat telah membuktikan bahwa rumah tangga tidak dapat dipertahankan karena tindakan dan sikap tergugat, termasuk adanya dugaan KDRT yang telah mendapatkan teguran tertulis dari institusi militer, sehingga tergugat patut dihukum untuk membayar nafkah idah kepada penggugat. Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini. Mengadili 1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. 2. Menjatuhkan talak 1 Bain Sugro tergugat atas nama Muhammad Mevaldi Herdiawan bin Dedi Mulyadi terhadap penggugat Akila Nafisa binti Pramono. 3. Menetapkan anak bernama Meira Herdiawan, perempuan lahir di Jakarta tanggal 10 Mei 2017 berada di bawah kadanas penggugat atas nama Akila Nafisa binti Pramono dengan tetap memberikan hak kepada tergugat untuk bertemu dengan anaknya tersebut. 4. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah anak bernama Meira Herdiawan sebesar Rp1.500.000 setiap bulan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa atau mencapai usia 21 tahun dengan kenaikan sewajarnya sesuai dengan perkembangan biaya hidup dan kebutuhan anak. 5. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah idah kepada penggugat selama 3 bulan masing-masing sebesar Rp2 juta per bulan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap yang wajib dibayarkan sekaligus atau secara bertahap sesuai kesepakatan para pihak. 6. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000. Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2025 bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah 1446 Hijriah
oleh kami, Dr. Muhammad Junaidi SHMH selaku Hakim Ketua, Dr. Nur Aini Kurniawati SHMH, dan Alifa Andria Syaifa PhD masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah 1446 Hijriah. Oleh karena itu, majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Ica Gatun Fadilah SHMH sebagai panitia pengganti serta dihadiri oleh penggugat dan tergugat. Ketua Majelis Hakim Dr. Muhammad Junaidi SHMH ditandatangani, hakim anggota masing-masing ditandatangani. Baik, Bu, sudah cerai ya, Bu ya. Minggu depan tinggal ikrar talaknya, Pak. Nanti diharapkan hadir kembali. Ini slip pembayarannya. Silakan saudara penggugat maju ke depan untuk mengajukan pembayaran. Nanti ini bayar ke depan, Pak ya. Sudah ke depan. Baik yang mulia. Baik. Baik, para pihak, sidang kita sudah selesai hari ini. Minggu depan Bapak tinggal ikrar talak, Pak. Hadir lagi ke sini ya, Pak ya. Ya, belum Baik. ya. Oleh karena itu, kami Majelis Hakim menyatakan perkara itu telah selesai. Dengan itu, sidang perkara dengan nomor perkara 321-PDT-G-2025 Jakarta Timur dengan perkara cerai gugat dinyatakan telah selesai dan ditutup. Sidang hari ini pada tanggal 26 Juni 2025 dengan nomor perkara 321-PDTG-2025 PA Jakarta Timur telah selesai dilaksanakan. Para pihak dimohon untuk berdiri karena majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Para pihak dipersilakan untuk duduk kembali. Para pihak dipersilakan untuk meninggalkan ruang sidang. Sidang hari ini pada tanggal 26 Juli 2025 dengan perkara nomor 321-PDTG-2025 PA Jakarta Timur dengan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Jakarta Timur telah selesai dilaksanakan.